yang berbahagia ini tidak melanjutkan ilon nak belum kami ustaz, tapi hana lungki aja kata peluk, hanya je pohan. Kadang hal-hal yang mungkin saya jelaskan di khutbah Jumat sedetail itu, mungkin ada persoalan sama jamaah dan enggak mungkin juga kita tanya ketika khutbah. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kan nanti orang yang lihat yang bukan dakwah khatib dengan khutbah. Lah ini mah kan. Karena ini perlu kita bahas, karena di dalam hadis yang kayak saya buka pada pekan lalu, di khutbah Jumat, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan." Tidaklah manusia, anak cucu Adam mengerjakan suatu ibadah ketika hari raya kurban Idul Adha, ahabbu ilallah min hiraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mengeluarkan darah, dibandingkan memotong hewan kurban. Jadi itu yang paling utama. Karena nanti kita itu dibangkitkan dalam kondisi membawa daging, darah, dan bulu hewan kurban. Itu keutamaan. Dan jatuhnya darah, kata Nabi, ke tanah itu lebih lambat, lebih cepat dapat ridha Allah dibandingkan jatuhnya darah ketika nyatakoh kami kan darahnya ke tanah itu masih lama, lebih cepat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makan qabla an yaqa' 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Ini lebih cepat. Makanya kita disuruh perbaiki diri dengan cara berkurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita enggak banyak, paling banyak 40 atau 50 menit. Sebenarnya yang perlu dibahas di kurban itu cukup penjelasan daripada definisi kurban. Apa itu kurban? Wahiya ma yudbah minal an'am, yang dipotong dari hewan ternak yaumal adha wa ayyamit tasyrik, pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, taqarruban ilallah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja nanti yang perlu kita bahas. Yang dipotong dari hewan kurban, maka nanti kita bahas siapa saja yang disyariatkan untuk dipotong, untuk memotong, berbicara tentang orang yang dibebani kewajiban, apa saja hewan yang dipotong, kriterianya apa, umurnya apa, jenisnya apa, kapan waktu dipotong. Ini aja sebenarnya yang dibahas. Kita awali dari persoalan yang penting, hukmul udhiyah, apa hukum berkurban. Ini penting, Pak. Kalau khutbah itu kan gak penting apa hukum, yang penting orang mau kurban. Tapi kalau kajian kan gak bisa demikian. Kajian serius, kita kaji. Masalah mungkin kesimpulan saya dengan bapak-bapak berbeda, ya itu biasa. Jadi jangan samakan, kadang-kadang khutbah disamakan dengan pengajian, itu beda. Yang pengajiannya udah medum ni. Mamunya khutbah, solat jamaah terserah kumeng wajib, kumeng sunnah, dibaca mesti berbunuh punya sembahyang. Mamunya kajian, kita coba ayo kita kaji. Apa hukum solat jamaah termasuk kurban? Sebagian kecil para ulama
Bukan, kalau dari mazhab itu cuma Imam Abu Hanifah. Tapi bukan cuma Imam Abu Hanifah, ada namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i itu gurunya Imam Malik. Imam Al-Auza'i, ada Imam Abu Awana. Nah, ulama-ulama yang ini yang kita sebutkan nama, itu sebagian kecil daripada mayoritas ulama yang sangat banyak. Ulama-ulama ini mengatakan kurban itu bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Ada beberapa alasan yang mereka katakan. Yang pertama umpamanya fasalli li rabbika wanhar gitu. Salatlah hanya kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Kata menyembelih di situ disebutkan dalam bentuk perintah. Hukum asal perintah itu wajib, maka hukum kurban kata Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama tadi wajib berdosa kalau tak berkurban bagi yang mampu. Yang kedua, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang mampu, nanti kita lihat definisi mampu itu gimana. Walam yudahi, tapi dia tak mau berkurban, memotong hewan kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla. Kenapa disebut musalla enggak disebut masjid? Karena pada masa Nabi itu seringnya Nabi sholat hari raya itu di lapangan tempat sholat, bukan di masjid. Kenapa? Sebab nanti ada dua cara pandang. Yang pertama mengatakan sunnahnya di lapangan, karena kalau hujan baru ke masjid gitu. Ada yang melihat karena ramai yang datang nggak muat masjid maka pindah lapangan. Itu bisa dua kesimpulan yang berbeda. Intinya berarti jangan dekat-dekat ke tempat solat. Kalau solat di masjid, mujur, betul-betul no masjid. Nah, lagi lah bahasa. Yang sembahyang di lapangan, yang mempagi masjid, mereka kedai-kedai luar. Diusir orang yang punya kemampuan tapi tak mau berkurban. Daripada itu kata wajib. Mungkin nyebut sunnah Nabi tu nan ke. Bahasa dia kerana aja kedai betul-betul gitu. Kan tak mungkin. Kalau amalan itu sunnah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengusir orang, pastinya wajib. Masa buat sunnah ya usir kau? Kan tak bagi dia kan? Ya hendak sembahyang sunnah qabliyah maghrib, hendak puja masjid. Kan mungkin lagi ya. Karena itu hukum kalau sunnah ini menunjukkan kurban itu wajib. Minimal dua buah alasannya yang paling sering kita jumpai di kitab-kitab yang membahas tentang kurban. Tapi mayoritas ulama tidak melihat demikian. Mereka melihat hukum kurban itu sunnah. Iya, ayat Al-Quran menunjukkan wajib. Tapi ada hadis yang menafsirkan ayat tersebut yang menunjukkan tak sampai wajib. Hadis riwayat Imam Muslim. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya sudah tahu besok tanggal 1 Dzulhijjah. Sejak 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, seseorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik, maka mesti dia tahan an sya'rihi wa alfari, jangan potong rambut dan kuku sampai dia memotong hewan kurban. Kita enggak bahas masalah potong rambut kuku. Hukumnya makruh. Yang ingin kita bahas, apabila masuk 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum, Nabi menyebut kata irada, yang ingin, bukan dalam bentuk wajib. Hanya ingin, ada yang mau, ada yang tidak. Kalau wajib enggak mungkin menggunakan kata irada, hanya mau. Arada ahadukum, gitu. Seseorang di antara kalian mau atau kepingin. Mau kepingin itu bukan bahasa menunjukkan wajib. Artinya ada pilihan, yang mau ada, yang enggak mau silakan. Maka ini menjelaskan makna ayat Al-Quran itu bukan wajib. Adapun ayat tadi, ia wajib, tapi konteksnya bukan kurban. Salatlah hanya kepada Tuhanmu, menyembelihlah hanya kepada Tuhanmu. Artinya, menyembelih ketika Idul Adha atau kapanpun itu ibadah kayak solat. Tak boleh menyembelih ya tulak bala, koh mana untuk jin tak ganggu. Itu konteksnya tauhid, bukan konteks fikih tentang wajib atau tak wajibnya berkurban. Di samping itu, hadis yang kita bacakan tadi, mayoritas ulama meneliti sanad hadis
menguatkan umumnya ulama mengatakan itu bukan ucapan Nabi, tetapi hanya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mauquf. Hadis itu ada hadis marfu', berarti ucapan perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Ada hadis mauquf, berarti cuma sampai kepada sahabat, bukan ucapan dan perbuatan Nabi. Di samping itu Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitab beliau Sunan Al-Kubra itu meriwayatkan ucapan atau meriwayatkan dua perbuatan terbaik daripada umat ini. Abu Bakar dan Umar. Ketika Idul Adha, Abu Bakar dan Umar pada 1 tahun memang sengaja tidak berkurban. Kenapa enggak berkurban? Supaya orang melihat tidak menyangka kurban itu wajib. Kenapa? Semua sahabat tahu Abu Bakar dan Umar itu orang paling depan dalam beribadah. Kan orang yang minta bab nyona wajib, yang minta bab sunnah kan, yang hanamkan model lagi ya. Paling di depan mengerjakan kebaikan. Tapi mereka perlu menjelaskan kepada umat. Jangan sampai salah paham. Maka mereka secara khusus melakukan hal tersebut supaya orang-orang itu tidak menyangka itu wajib. Sehingga pendapat Abu Hurairah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar tentu lebih kita kedepankan Abu Bakar dan Umar. Sehingga mayoritas ulama mengatakan hukum kurban itu bukan wajib tapi sunnah. Kenapa Abu Bakar dan Umar sengaja meninggalkan? Supaya orang lihat, oh nyata wajib. Yang wajib mungkin Abu Bakar dan Umar ada yang puput. Itu ada hal-hal kadang sunnah. Nah ini benar penting Pak ada ilmu. Ada sunnah dalam kondisi tertentu disunahkan ditinggalkan. Ya kan? Sunnah dalam kondisi tertentu disunahkan untuk ditinggalkan. Padahal sunnah mengerjakannya. Contoh salat sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan Nabi itu kalau dalam perjalanan musafir yang ada sembahyang sunnahnya cuma sembahyang witir dengan 2 rakaat dalam subuh. Yang itu dalam sholat qabliyah lahu, ba'diyah lahu. Fikir itu Nabi dalam safar cuma mengerjakan qabliyah subuh dengan witir. Qabliyah lahu, ba'diyah lahu. Seandainya qabliyah lahu dan ba'diyah lahu dikerjakan, lebih utama tak bahwa rakaat lebih wajib dibandingkan sunnah. Itu Ibnu Qayyim. Contoh lam As-Sanani rahimahullah atau Ibnu Daqiq mengatakan kebalik mungkin. Tidak dianjurkan imam terus-menerus Jumat bengangan enggak baca surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan. Tak baca hadisnya Nabi tapi baca yang dipaham Pak Ustaz. Maksud ulama ya pu biar sampai orang awam dipikirnya wajib. Itu makanya katakan ada kondisi tertentu amalan sunnah kadang-kadang sunnah sesekali itu ditinggalkan. Seperti Abu Bakar pun Umar sengaja meninggalkan supaya yang kalian tu hanya wajib, hanya sekedar sunnah. Kita kembali lagi. Yang kedua yang ingin saya bahas kan tadi hewan kurban, hewan ternak yang disembelih atau dipotong. Kita kapan seseorang dianjurkan disyariatkan untuk menyembelih? Yang pertama, syariat menyembelih itu hanya yang pertama kepada orang Islam. Itu jelas orang kafir tak disyariatkan. Sama seperti solat, puasa dan seterusnya. Cuma kita dapatkan di sebagian, tapi nantilah itu agak Yang kedua, al-bulughu wal aqlu. Orang yang disyariatkan menyembelih itu mesti dia berakal dan balik. Jadi kalau anak belum balik itu belum kena syariat ini. Sama kayak solat, puasa gitu. Hukum ya cahana kena hukum. Yang ketiga, al-istita'ah mampu. Yang kena bergabung yang disebutkan di dalam hadisnya maka kalau seorang punya kemampuan kelebihan. Apa standar mampu? Kita baca. Wa dzalika ayyakun al-muslim yamli qimatan udhiyyah bima yazid an nafqatihi wa nafqati man tajib alaihi nafqatuhu fi at-ta'am wal kiswah wal maskan wa ghairihi tiwal yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Seseorang itu dianggap mampu untuk berkorban apabila dia punya uang lebih cukup untuk beli hewan kurban. Berarti hewan kurban yang paling kecil standar kambing atau biri domba. Ada uang lebih minimal cukup untuk beli hewan ternak. Lebih dari apa?
lebih dari kebutuhan primer. Kalau pada secara umum biasa orang membahas itu lebih dari kebutuhan primer, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang terkait kebutuhan primer yang dibukukan, tak mungkin ditinggalkan, untuk dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya selama 4 hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Itu 4 hari. Punya kelebihan untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya lebih dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan primer yang mendasar yang sangat-sangat dibutuhkan lainnya, lebih dari kebutuhan dia dan keluarganya selama 4 hari dari Rayasa, Idul Adha, Tasyrik Ilhawu. Dan lebih darinya sudah dianggap mampu. Maka ini berbicara tentang orang. Kita pindah lagi. Sekarang yang disembelih daripada hewan ternak. Kita kembali berbicara tentang hewan. Ibadah kurban itu ibadah yang sudah ada ketentuan jenisnya. Jadi dalam ibadah itu ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Ada ibadah yang sudah ditentukan waktunya biar bergeser. Haji itu, tak payah haji jino hantar nawati haji. Sebenarnya Aisyah pada menyatu, tak semaya jino hanya. Ada ketentuan waktu. Ada ibadah yang termasuk kurban itu ada ketentuan waktu, 4 hari boleh menyembelih. Raya dan Hari Tasyrik. Ada ibadah ketentuan tempat haji. Yang haji cuma Mekah, hana lain. India haja, Uploi haja, Lekung haja. Cuma haja ni dia tak boleh di Mekah. Karena nak tawafnya cuma di Mekah, hana Kaabah lain. Mau pupuk-pupuknya, pupuknya nanti manasik. Pak Haji belum haji kan kena manasik. Manasik je pergi apa lain latihan. Mu'uno. Ya manasik. Nah, ada ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya. Lagi semua mengrib, heboh. Yang baik lebih. Dia tengah agak-agak je macam pasal. Tak mahu apa. Nah, bilang Andi. Ada ibadah yang sudah ditentukan kaifiatnya. Maksudnya, lagi semayang. Rukuk boleh baru sujud. Ilom bah aku sujud dan duduk rukuk. Aku mah. Ada ketentuan. Ada ibadah yang sudah ditentukan langsung jenisnya. Maka ibadah yang sudah ditentukan jenisnya gantung. Al-Quran mengatakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Hajj ayat 34. Bahimatul an'am, hewan ternak yang kurban hanya gantung apa? Walaupun kambing berduyung dino, wajudan. Unta apikan unta lebih wajudan. Aku mah mangat kata unta, bukan masalah mangat abah ni yo. Jenis ditentukan. Rusa itu bukan hewan ternak. Kemudian hewan ternak, okey kata mak hewan ternak. Apakah semua hewan ternak boleh? Tidak. Unta, sapi, adik sapi lemah kubur ya tamak, dan kambing domba sejenisnya. Hanya ini hanya makai ketentukan. Lagi apa Ustaz? Jadi kambing yang 2 juta itu nama nak kampung menteretuh boh. Teretuh boh nak kampung madu. Hah? Hah? Puji kukah mana kampung dah boy. Aku mah. Walaupun ngayum kambing mahal. Nah, tuan. Ada jenis yang sudah ditetapkan. Unta, sapi atau kubur, bahasa sapi kubur, kambing dan sejenis itu. Al-ghanam, al-ma'dhu le bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya untuk pun domba, kambing, biri-biri dan sejenisnya. Ini aja yang boleh. Selebihnya baik. Sudah ada ketentuan. Dan ini tak boleh diganti, ini kurban. Kalau diganti bukan kurban, namanya sedekah. Boleh aja dalam konteks tertentu. Ada orang salah paham, naik ke WA balun, komentar terhadap
Antara lain keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah. Konteks dia, ijawai dia corona bambu tak. Daripada ramai-ramai dia kau kubur kena corona, harga seharga corona tak sedekah. Kan sedekahnya gantung kubur. Karena konteksnya pandemi, kalian kan? Yang dibutuhkan di kan si kubur mendaw, orang dia pun memberi tak. Tak gantung dengan sedekah. Ini WA balut. Kita faham ni. Muhammadiyah kayak gantung syariah. Yang awak ayah dah kayak gantung syariah. Padahal ia bahas lain. Maaf, bukan untuk bicara amalan. Ilan target pomnya kubur, tapi segala pom-pom corona, aku cakap tu sangat awak rumah. Watenya kan ada idi pui laki hana baje punan. Punan untuk corona punan. Hazmat putaru punan. Punan ya doa. APD bu. Tak kucak kesempat kucak musyawarah dengan awak rumah. Saya tonyo hana pu. Tak kubun yang lebih dibutuhkan ke lagi kubun baik mati pun kena corona. Kucak sebulan jok lewat ini bukan berkubun. Tetapi ada konteks saat itu sedekah lebih. Ini konteks ini dalam pandangan lo. Sama nyonya baik mengumpul orang tu kan. Bam getek kai kap dekona kan ya. Maka ni yang disedekahkan. Bukan sedekahnya kurban. Tak sedekah senilai kurban. Artinya ini sedekah dalam konteks tertentu lebih dibutuhkan orang boleh beri. Maknanya tajuk daging pergi ukap tengok beri tau. Orang kerja hanjut bermaji lagi tengah lockdown dan seterusnya. Itu konteksnya. Tapi kalau ganti syariat enggak mungkin, tak boleh diganti. Ya hanya mungkin ganti syariat itu sudah ada. Tak mungkin diganti. Nah, kadang-kadang ya orang hana jangkau cara memahami hijau ketimpulan lain. Ini yang bahaya betul. Kadang ikut maksud ikut lain. Tak baca dengan kerangka ni. Yang lagi ada mi, amka mi pakai liter, tajak dia baji dia ambil kilo. Kan dalam dakwah ni kan. Enggak di mana liter, lo hai lo ada kilo. Kan dalam dakwah ni orang kami. Ini kan beda kacamata untuk melihat persoalan tersebut. Sekarang hewan. Sekarang hewan itu pun ada ketentuannya. Kalau onta itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait umur. La tazbahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi oleh sahabat Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, la tazbahu illa musinna illa in ta'assara alaikum fatadbahu jada'an min ad-dha'ni. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Kalau susah cari musinnah, boleh kalau domba yang berumur jada'ah. Musinnah itu apa? Ini benar. Musinnah onta umur kalimat tu tamang tahun kena. Yang dianggap musinnah. Onta yang sudah umur 5 tahun masuk tahun ke-6 itu musinnah. Kalau sapi sudah umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing sudah umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Itu namanya musinnah. Yang kau kubur, kau kambing yang baik kurang dari 2 tahun. Yang kau onta mana ini kan? Yang baik kurang umur 5 tahun. Menyo susah tak minta yang mempunyai kahanale yang punya Pak Ustaz. Biri-biri jada'ah. Jada'ah kan? Jada'ah yang kagak dia. Ane pikir ane domba dah jadi biri. Umur setahun dah. Berarti kan pun 2 tahun je yang biri-biri. Yang penting itu lebih. Nyo persoalan bahawa baik-baik. Tiban tak umur kuburnya kalah itu. Padahal hana akte kelahiran. Jadi gimana? Salah-salah. Gimana? Salah-salah. Kenapa? Salah-salah. Kami yang 1 tahun, 1 tahun lebih. Musinnah yang beda-beda lah ulama. Perbedaan menafsirkan kata musinnah itu juga beda-beda. Ada yang mengartikan musinnah itu kalau kambing setahun masuk tahun kedua. Ada yang mengatakan 2 tahun masuk tahun ketiga. Dalam mazhab Syafi'i kambing itu musinnah itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Intinya musinnah itu beda penafsiran. Yang sama lagi orang inang
masa iddah winang yang hana hamil dan seterusnya 3 kali kuruk. Kalangan kuruknya pun yang mengartikan lega haid, nah mengartikan lega suci. Kuruknya pun beda arti, suci atau haid. Yang menacit. Yo musinahnya ada yang mengartikan 2, ada yang mengartikan 1 tahun kalau untuk konteks kambing. Itu je yang gimana kalangan. Kembalikan kepada ahli. Yo yang upam kan baiman kami. Yo kami yo 20 kilo hang lebih. Yalah itu. Kata nawanya memang puluhan tahun. Bertahun-tahun dia interaksi dengan kambing, terima kambing dan seterusnya. Jadi kata ilmunya umumnya padu. Serahkan sama ahlinya. Kemudian hewan tersebut mesti selamat dari cacat. Kalau dalam hadis itu cacat itu yang disebutkan cuma 4. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, arba'un la tujzi fil adhahi, pohonnya hadina ba kubun hantah kubun. Pumata al-awra al-bain awaruha, baik kami buta, baik buta. Yang kedua al-marid al-bain maraduha, baik yang sakit. Yang kedua al-arja al-bain arajuha, baik yang bincang. Yang keempat al-ajfa alladhi la tungqi, yang baik yang tuha ka hana liato. Nyampe. Apakah pet mata? Ini contoh mata. Intinya disebutkan wa yuqas ala hadhihi al-uyub al-arba'ah ghair mimma yanqus al-ham, dan cacat-cacat lain yang kira-kira mengurangi daging. Wala yadur al-yasir min al-uyub, tapi al-sabiqah, cacat-cacat bunuh yang bacut-bacut hana masalah. Umpama haji hana tahap bincang ataupun sakit, cuma sakit biasa yang tidak mengurangi daging. Arti cacat yang bacu-bacu yang tidak berpengaruh pada daging itu tidak dipermasalah. Salah kaji na lungke umpama baik mandok kata berkunan lungke mata na punan sarung tak masalah. Nah baca sarungnya. Ni jangan. Nah aku baca. Ami baca-baca lagi berapa no? Kameng baik lok kawat kam gari. Ana tolak baca. Tidak jadi kau. Tanda sebab hanya. Nah, ya kupu koko. Kendai tanda. Ujung tanda. Tanda bibikan tanda. Ha? Yang liung tu. Tanda kau. Tanda. Kalau sempat terputus tak boleh. Kalau sempat terputus telinga tak boleh. Punya terputus telinga itu tak boleh. Yang tanda terbelah sah. Ha? Terbelah saja. Matana kan? Tanda. Tapi hanya betul hujung. Nang betul je. Apa nak pegang apa? Wa yujzi ma'al qaraha. Boleh tapi makruh. Alladzi lam yahlaharqan, yang kalau nak tanduk. Kecil tak masalah. Wallati inkasa khilaf qarniha, yang tebluk punan sarung tanduk punan. Je cuma makruh. Au inkasara qarnuha, atau baju manduk ka patah ka lungkeri ka ketak. Sah tak masalah. Wallati intaqabat min al-kay udunha, atau bagi ibu tanda. Nyokai yang ti awa agame petuum nyo kame to Bang Ibal dipegang huruf I I no na. Lagi awak-awak Romawi ni lah kay no tulis. Apunan kay untuk tanda hewan punan. Nalanceng. Al-mashquqah al-udhun robek. Yang kata kay benar. Salah. Yang penting je macam benar hanapu tu abekah baju dengan makruh. Bahkan dalam ibadah yang kan sempurna kita. Kesempurnaan hewan. Waktu udhiyah, waktu menyembelihnya dalam hadis disebutkan awal ma nabda bihi fi yaumina hadza an nusalli summa narji fananhar. Yang pertama kali kami kerjakan di hari ini kata Nabi itu salat. Setelah salat kami pulang menyembelih. Maka waktu menyembelihnya li tumaya. Uro kaya pun sampai sebelum habis hari, sebelum terbenam matahari, hari tasyrik yang ketiga. Berarti puro.
Umpama ni dia sembahyang, Assalamualaikum, ya Allah, ya tiga main kan je. Mana dengar khutbah, yang penting dia sembahyang pun. Mulai selesai solat, atau umpama ni nak masjid tidak sembahyang, dia secara wadah, kali sembahyang dah. Juga tak boleh. Ini bicara sah atau tidak sah. Tapi menyaikah segalanya, nikah Nabi itu cuma sekedar daging dia untuk pajuh untuk keluarga, ya kan? Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Yang pembuatnya yang akan sesuai dengan sunnah ajaran kamu. Yang hendak pembuatnya yang kau ni golong kemudian tu mai kau di bagian kita gula rumah dia rumah. Yang ini kan fa inna ma huwa lahmul qadama li ahli laisa minan nusuk fi syai'. Yang sama lagi taksi mana rumah tu pajuh-pajuh mana teman dalam kategori maju dah pajuh saja pajuhnya bercak tidak dinamakan kurban. Kemudian yang sempat kita sebutkan kemarin itu dianjurkan untuk memakan hewan kurban. Dalam ayat Al-Quran itu wa idza wajaba junubuha faqulu minha. Nyaka ubahnya binatang pajuh yula Allah lakuan. Imam Al-Qurtubi mengatakan semua ulama mengatakan dianjurkan disunahkan memakan. Tetapi nyohana tapajuh jeut sah kubur. Nyohana tapajuh. Dianjurkan makan, dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk hadiah. Pun sedekah dari hadiah lakuan fakulu minha wa adimu alqani'a wal muhtarra. Yu paja, yu jok, munyo urang gatin jok sebagai sedekah. Munyo ji urang kaya mungkin tetangga, sahabat, keluarga, jok sebagai hadiah. Salah. Makan harus ada. Sunnah. Makanya Nabi kukah pada 20 hala, dia cok ina bacuk, dia cok masak. Fa'akala lahmaha wa syariba maraqaha. Nabi pajuh daging dan Nabi minum kuahnya. Itu sunnah. Cok bacuk. Tetapi yang nak pajuh gimana Pak Ustaz? Sah. Yang ini kita jelaskan kekeliruan yang mengatakan anjur pajuh. Ini masalah lagi. Yang benar kalaupun mau ikut mazhab Syafi'i, yang tak boleh dimakan itu kalau kurban nazar wajib. Ya kurban dia, pajuh Nabi mentang pajuh. Kemudian persoalan terakhir, man'ul bai' min al-udhiyah, dilarang menjual hewan kurban termasuk di antaranya kulit. Makanya ada hadis man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Dia menjual kulit hewan kurban maka tak ada kurban baginya. Jumhur ulama mengatakan tak boleh. Kecuali yang membolehkan cuma satu ulama dari kalangan 4 mazhab. Imam Abu Hanifah membolehkan tapi belum untuk pengen tersedekahkan boleh. Tapi jumhur ulama berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, barang siapa menjual kulit hewan kurban, maka tak ada kurban baginya. Atas dasar hadis itu, jumhur mengatakan tak boleh. Imam Abu Hanifah dan sebagai ulama menganggap hadis ini lemah. Maka boleh kalau nanti disedekahkan. Dan kulit hewan kurban itu sebenarnya enggak mesti dimakan. Maka ada judul Al-Intifa' bi Jildil Udhiyah. Boleh kita memanfaatkan kulit hewan kurban, tak masalah. Umpamanya kalau orang dulu dijadikan tempat untuk buat minuman, je lepi ia pudulah kulit, je silakan. Jadi enggak mesti harus dijual. Umpamanya tanduk je ngam khoba, je kawal endoi mawai. Pi pegak punana. Ikan polol tu yum-yumnya. Panjang je tak? Ha? Panjang je. Aku buat je panjang. Kan? Panjang. Silakan. Kalau yang bu. Yang intinya yang tak boleh dijual. Kenapa? Kadang-kadang blognya apa enggak? Ada orang memahami mana kita bagi tacang bebeno, sabuh aku ber. Tergetau bawah tumpuk umpamanya. Dia kata tacang bebeno, Pak Ustaz gimana baju kau? Kan enggak mesti tacang bebeno, yang kulit. Kita tunjuk bang Nas tu. Tegak kupuk dah kau ada sedekah. Ya. Atau kulit jok 3 orang sedekah, jok kedua 2 orang sedekah. Tidak mesti harus dibagi semua bantuan warga ni pegang kupuk atau icoi pegang kebajikan dan seterusnya. Itu sesuatu yang dibenarkan. Yang haji lagi benar layak blok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kalau mau kita tambah tak boleh juga kurban itu digaji tukang potong. Lagi di sebagian masyarakat neo yang tengku tukang koh yang langsung nayo kemana? Taku jatah tukang koh. Sang menyolle dan awak neo kan tidak tengku ciknya nak pedung koh. Punuh freezer sang kena freezer mohon. Ini dulu boleh digaji.
Enggak boleh digaji dengan hewan kurban. Kata Nabi, nahnu nuqihi mi'inina, kamu betul dari dompet ro bayu nyongko. Maka ji silakan panitia minta nyoko bakamu untuk peng kopi, baju makan siang, uang sakunya payah jok peng leher tu be tabak kopi. Salah masa Nabi minta bayu. Oh nyohana payah bayu kamu kerja sama-sama juga boleh. Tapi jangan ban hana peng untuk do kopi ini tu, hana peng do plastik ini tu malah meminta menjual sesuatu atau menggaji dengan daging kurban. Baik wa panitia kali heboh plastik. Kenapa kali heboh? Macam kalain dua boh jatah masyarakat, dua boh kamu tukang bersih. Panitia. Yang kayak gaji. Maka itu tak boleh. Boleh panitia ambil apakah itu sebagai sedekah ataukah sebagai hadiah. Itu tak bisa je Ustaz. Silakan. Jadi ketika ni kerja-kerja ini, masa itu boleh untuk makan-makan. Ini apa jangan seperti kau cuman. Udah masak. Jadi pegang penitia lagi kamu belum puasa kau ya. Nah yang masak sambil lengan patu silakan tak masalah. Saya bet sepihak. Kamu apa jauh? Kenapa? Panitia yang melakukan hal itu posisinya sebagai wakil daripada pemilik hewan kurban. Pemilik kurban boleh enggak makan? Boleh. Mak kenapa wakilnya aja? Silakan dimakan. Berapa ini rencana kuburnya dah? Jumat. Jumat. Ada rencana masak? InsyaAllah. Mayu nak masak akan tahu saja. Kena masak. Ada beberapa hal yang penting. Al-udhiyah afdal min sadaqati tatawwu'. Kurban lebih utama dibandingkan sedekah-sedekah biasa. Nyo jauh sedekah ke pesantren ni kau kami. Lebih utama kurban. Kenapa? Nyo kontak di kurban. Sedekah banyak matang je, tetapi nyo kurban ada waktu tertentu. Maka ada aturan ibadah yang waktunya singkat dengan ibadah yang waktunya lapang, maka diutamakan ibadah yang waktunya singkatnya waktunya cuma pura. Minggu ke ini kan apa yang mengaji ni? Kita watil. Yang sifatnya lapang kapanpun boleh kita kerjakan. Yang kedua la yajuz lil wali yatim was safi ayudhiya nisabi safi min maliha. Tak boleh wali yatim yakah kubun tuan yatim. Atau nak urus cakap agak kurung akai baca. Wali yang urus-urusnya hanya dia kau juga. Kenapa? Anjuran syariat bukan yukoh badi, tetapi anjuran syariat dia disuruh menjaga harta. Yang ketiga, yajuz it'amul fuqara muslimin min al-udhiyah bil ijma'. Boleh memberi makan orang-orang miskin dari daging kurban. Wa yajuz it'am fuqara ahli dhimmah. Juga boleh memberi makan daging kurban ini untuk orang-orang ahli dhimmah yang dinaikkan negara Islam. Nah, urang kafir yang tinggal di negara Islam, nadi ahlu dhimmah, bayar jizyah pajak. Nah, ini yang kati-kati juk ke kamen wah. La tasi al-udhiyah anil ghair al-hayy bi ghairi idni. Tak boleh menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa izinnya. Yang lombah kukuh Saidi tak boleh. Dia mana izin bagi tu. Aku bah gagak lakai kan. Li'annaha ibadah wal aslu fi ibadah an la yaf'al lil ghair illa bidalil. Itu ibadah, hukum asalnya tak boleh dikerjakan untuk orang lain kecuali ada dalil. La siyama ma ada min ida, apalagi tanpa ada izin. La tasi at-tadhiyah anil mat lam yusi biha. Tak sah kurban untuk orang yang sudah mati kalau tidak diwasiatkan. Tak sah kurban untuk orang yang sudah mati kalau tidak diberi wasiat. Fa'in ausa jasa. Kalau diwasiatkan boleh. Ini yang mati contohnya dalam tempat kubur boh, itu boleh. Yohana wasiat tak sah. Waqila, tapi nak pendapat yang lemah dalam mazhab, tasih atau dihanil man ilam yusibiha. Boleh juga walaupun tak diwasiat. Nah, pendapat bolehkah? Li'annaha dharab min sedekah. Karena ini bagian daripada sedekah. Itu nanti kamu sedekah ke yahlu yang meninggal. Apa salah kamu sedekah lewat kubur itu ada. Tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kenapa? Nabi ina goan kamu meninggal. Nabi Khadijah. Nabi paman beliau sudah meninggal. Nabi Hamzah. Hana tahu Nabi dia kau.
Wajib bagi hang kau mampu gak cinta Nabi? Itu pertanyaan alasan di antara mengatakan tidak boleh. Waladul udhiya ya'khudhu mahar. Anak daripada hewan kurban itu mengambil hukum hewan kurban. Lagi menyembelih yo, berarti menyota sembelih mati taplah put nana kubur na lamput na. Jangan baju. Moyo ji hana musuh apa? Berarti sembelihan induknya adalah untuk dia. Tapi menyo tu berarti aku tak tiri tu. Tapi maksudnya kena ni no. Na kurban wajib, na kurban sunnah. Kurban sunnah yang pun biasa. Kurban wajib nazar, makaul. Atau kurban yang ta'yin. Tapi hamta yang hukum dia kaul. Nah, hukum anak lemur yang nak lemur yang tetaplah perut, yang ikut hukum induk uji. Yang induk uji kurbanmu. Wajib sunnah. Nah, konsekuensi hukum ada. Monya kurban wajib, hanjuk ke awak kafe, anu dimah. Lagi benar juga. Nyo kurban wajib, hanjuk tajuk untuk hadis dapat jauh kedua dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kurban sunnah boleh kita makan, bahkan sunnah tu makan. Tapi menyala nyo ila ku makaoi nyo lahir kubur nyo membuah anak, buka 2 buah untuk kubur. Yang 2 buahnya yang dapat jauh yang po kubur. Yang kedua, anak lamput. Hanya anak itu mengikuti induknya maksud. Ada yang perlu didiskusikan? Sober kau kami kulit ni anak sana kulit pihak apa mungkin apa Anak tak pakai ho juga. Mana anak tak pakai ho dah bah. Nah, aku banyak kulit kami. Kulit ni Kan aku banyak kulit kami nah. dan aku dah apa lagi. Nah. Ana man nak cana aku banyak tu banyak. Bah je. Tajuk kau apa apa je. Je yang dia ho ujung ni. Rapai itu duf secara alat tidak dipermasalahkan, tergantung penggunaan. Menyohan hana jelah ujung-ujung dia lebih baik. Ni bawa senior le, le. Siap. Tidak perlu tapi sunnah. Dan sunnah pasal sulkah ke lo. Ajak keluarga untuk melihat. Kau. Banyak mampu nak kau wakil kambak gak nyona ayo tak itu sunnah dianjurkan. Cuma menyo hana tak ni bah hana masalah. Hana tak. Kamu di Medan kok ratusan ekor kambing kamu potong Medan, nak tahu awak Arab ni, mai di Arab kan le tak dagingnya orang kaya ji. Ayu kau kamu di Medan. Tinggal kirim peng ni mah berjaya nak foto laporan. Atau lagi ada yang ilon biasanya kau kubur lewat rumaisau.com. Kayak kirim Papua umpamanya kan. Kalau kan ahlinya kirim ke pos mak dia laporan. Kambing dia 4 ekor. Hana tahu kan hana salah. Memang anjurannya bagusnya langsung lihat. Tapi ada kondisi tertentu dalam konteks tertentu bahkan tak dilihat itu lebih utama umpamanya. Nah, program dakwah umpamanya email daerah-daerah basis kristianisasi. Bagian daripada dakwah. Nah, dua pahala kubur dan pahala dakwah maka hendak tak ada masalah. Karena tidak disyarat. Sang kubur. Nyo lebih agak. Gimana? Benar-benar pula mengikuti induknya. Yang lahir. Lampu dan dengan tua. Jadi mengikuti induknya. Mihana tadi? Maksud ji, nyo kubur wajib sunnah. Wajib. Wajib dengan sunnah, nyo wajibkan lagi kubur kaoi nazar. Nah, konsekuensi hukum dari wajib sunnah. Salah satu ji boleh tak yang pemilik kurban untuk makan? Ulama mengatakan terserah mau wajib mau sunnah je. Tetapi dalam konteks mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau wajibnya hanya baca doa. Tak. Nah, punya ulama lain ana salah aku wajib hamba you. Jadi nah, ketika dalam mazhab Syafi'i meyakini seperti itu, maka ada konsekuensi wajib dan sunnah. Mana taklah perut kubur ternyata kana anak. Ya kubur wajib dia lompat jauh Pak Ustaz. Hanya anak ikut induk yang begini. Ya kubur je kubur punan. Sunnah. Dia apa jauh? Kam ju nak salah. Apa? Anak nikah. Kalau nikah.
Maksudnya status daging boleh makan tu. Munyo nyanya status yang bahak maksudnya. Munyo kumung babab lain menyembeli, anak juga ikut ibu. Maksud anak apa? Dirinci. Bantaplah pun kami pun kubur kanan nak kubur nah. Dalam kondisi cah nak udep nak kubur nah. Baju tu nak payah pilih. Ikut mai. Dia dalam konteks menyembeli bukan kurban. Ternyata waktu ke taplah nah, petik-petik lah dengan tu kan. Tidak, mati mata udep. Anaknya Ha? Kita belara ni. Siapa? Kita belara. Lah aja mau jauh deh. Aja kau tahu deh. Kau tahu deh. Lah aja orang tu. Yo baik basi kami. Ini no belum puasa kan. On dapur. Kai gom ni kami. Lah aja orang tu lah. Aja tu. Bila aku mau baju filen. Kira mati, cik baju je. Kan cik kali diterima je kan. Menyo mati dalam kondisi watak taplah pun cekah nalanya wa. Baju ju tapi nyo nanya wa potong dulu. Kira bangkit ni. Ikan Nabi sembelihan induknya adalah sembelihan untuk dia. Nyawa dia di merah. Pelihara aja orang tu lah. Anaknya itu betul lah. Ada. Nyo sana. Nyo cacap mendadak. Pak Roha ada kacapi, ada pun kacirin. Dalam mazhab Syafi'i tidak masalah. Umpamanya kalau tablo tak kudu tiba-tiba kalau Allah umpamanya ka lupa erod kan itu tidak masalah. Karena dari awal dah. Pemyona yang lebih utama lain tentu kita ingin sesempurna mungkin. Apa nak doa khusus ketika menyembelih tak? Ya. Ketika Nabi SAW membaca doa. Banyak konteks jenis doa ni le. Tapi tak contoh paling mudah yang mau dong je. Bismillah Allahu Akbar. Kek kita ku kami dengan Nabi kah? Kita ro aki unen bak yo ino. Gemat dengan jaro wi ule. Bismillah Allahu Akbar. Jadi aki Nabi kan ada kiblat kedai. Yo umpamanya kiblat kedai. Yo kan kami abah ai kedai kan? Abah kedai aki kedai kena pobak. Gigilhan aki unen ino pedu. Umat bismillah Allahu Akbar. Tak Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah terima kurbannya dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ya kan juga kan yang watak kurbannya tak kira Allahumma taqabbal min muslim wa ahli. Allahumma taqabbal min iqbal wa ahli. Atau Allahumma taqabbal minni wa ahli. Hanya je ukur bahasa Arab mana apa? Ya Allah terima kurbannya dari Don dan keluarga Don. Alhamdulillah. Mamanya atagak tadi. Ya Allah terimalah kurban ini dari Bang Iqbal dan keluarga. Lalu mana yang tujuh kau? yang doanya setelah menyembelih. Yang doa semoga diterima. Dia ada takbir nak. Bismillah Allahu Akbar. Dengar takbir. Anak. Aku ya ini aku mengpanjang Allahumma ya Allah terimalah kurban dari fulan dan keluarganya, dari fulan keluarganya. Ya Allah terimalah kurban dari mereka dan keluarga mereka. Juga enggak. Bayang tak kan? Takbir. Oh dia ada takbir sah. Takbir menyembelih sunnah. Bismillah Allahu Akbar. Ke takbir. Anak. Ijuk kagak kena mau. Enggak ada, itu adat. Itu adat bukan bagian syariat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.